Kemarin kita sudah bahas mengenai sholat witir, maka sekarang mengenai sawabu man bata tohiron, pahalanya orang yang ketika istirahat atau enggak tidur itu dalam keadaan suci. Sawabu man bata, pahalanya orang bata yang dia tidur tohiron dalam keadaan suci, atau enggak sebelum tidur dia sudah berwudu. Jadi diantara anjuran kesunahan sebelum kita hendak tidur, istirahat malam atau enggak istirahat siang juga bisa, itu diantara kesunahannya adalah kita bersuci dulu, berwudu baru istirahat. Di samping itu banyak hal atau enggak banyak juga kesunahan, adab-adab, anjuran yang dianjurkan oleh yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para ulama-ulama menganjurkannya. Di antaranya kalau seseorang itu hendak tidur, selain bersuci ialah dia membaca wirid-wirid, zikir-zikir, dan juga membaca doa-doa yang maksur, yang langsung diajarkan Nabi, yang sudah masyhur adalah baca Quran. Sebelum tidur baca Quran. Bahkan kata Nabi, menghatamkan Al-Quran sebelum tidur. Maka ada seorang sahabat agak sedikit heran, kok sebelum tidur suruh menghatamkan Al-Quran, apa bisa dalam waktu singkat menghatamkan Al-Quran? Maka kata Nabi, suratul Ikhlas ta'dilu thulutsal Quran. Surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau seseorang membaca surat Al-Ikhlas sekali, itu setara dengan membaca Al-Quran sepertiganya. 2 bahkan sampai 3 kali itu sudah cukup setara dengan menghatamkan Al-Quran. Maka ini maksud Nabi, kalau memang tidak bisa, ya baca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Di samping juga sebagai perlindungan ketika kita tidur. Di antaranya juga membaca surat atau enggak ayat kursi, karena nanti malaikat akan menjaga kita. Karena kan kita istirahat tidur kan enggak tahu apa yang terjadi, enggak tahu perkara-perkara yang tidak diinginkan terjadi kepada kita, kita enggak tahu. Maka ketika kita tidur, ketika kita istirahat, kita semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berdoa, berzikir, membaca Al-Quran dan seterusnya, agar tidur kita ini berkah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara adab-adabnya atau enggak sunnah-sunnahnya juga kalau seseorang itu tidur, di antaranya enggak kalah penting itu menulis surat wasiat, atau enggak menulis kalau dia ada hutang, ditulis hutangnya. Dia hutang dengan fulan berapa, ditulis. Hutang dengan tetangganya berapa, ditulis. Kalau ada hutang, ditulis semua hutang-hutangnya, berapa totalnya, berapa rinciannya, ditulis. Nah, kertasnya taruh di bawah bantal untuk jaga-jaga. Ini termasuk anjurannya, karena kan memang kalau kita istirahat juga nggak tahu entah bisa bangun lagi atau tidak. Karena juga banyak beberapa orang yang malamnya dia masih bisa bercanda, ketika tidur bangunnya sudah bangun di akhirat. Nah, maka kita pun juga hati-hati, jaga-jaga, nggak tahu ajal kita kapan. Maka sebaiknya kita tulis surat wasiat, atau enggak yang ada hutang, tulis hutangnya taruh di bawah bantal. Maka nanti kalau wafat, ya kalau dia ada hutang, maka nanti tinggal diselesaikan oleh ahli warisnya. Di antaranya juga kalau seseorang itu hendak tidur,
amalan yang terpenting juga yang gak kalah pentingnya, yaitu memaafkan saudaranya, memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya. Maka ada cerita masyhur, suatu ketika yang mulia Rasulullah SAW ini berkhutbah, maka ketika tengah-tengah khutbah beliau menghentikan khutbahnya, berhenti sejenak. Terus beliau mengatakan, lihatlah atau enggak dengarlah, akan datang suara langkah pemuda ahli surga. Nah, kata beliau seperti itu. Dengarlah, akan datang langkah pemuda ahli surga. Maka sahabat heran, siapa yang dimaksud Nabi ini? Mereka tunggu. Akhirnya betul, ada pemuda lewat di belakang majelis yang mulia Rasulullah SAW. Maka ketika mendengar itu, Sayyidina Ali pun bingung. Sayyidina Ali ini heran. Maka diselidikilah oleh Sayyidina Ali, apa tuh amalan istiqomahnya, apa tuh amalan spesialnya, kok bisa kata Nabi itu dia ini ahli surga. Karena tidak mungkin kalau Nabi bilang dia ahli surga berarti dia orang spesial, bukan orang sembarangan. Maka betul Sayyidina Ali menyelidikinya, amalan apa yang bikin dia menjadi ahli surga. Maka Sayyidina Ali menginap di rumahnya, dilihat dari sholatnya. Nah, ternyata sholatnya pun biasa-biasa saja. Ya kadang masbuk, kadang juga enggak, kadang kelihatannya khusyuk, kadang enggak. Nah, ini berarti bukan dari segi sholatnya. Dilihat dari sedekahnya, Sayyidina Ali lihat sedekahnya bagaimana. Maka dia dari sedekahnya juga biasa-biasa saja, enggak terlalu patek, suka sedekah, biasa juga. Dilihat dari baca Qurannya, lihat baca Quran malah lebih parah lagi, gak terlalu betul bacaannya. Ada Sayyidina Ali bingung nih, apa tuh amalannya yang bikin dia ini spesial. Akhirnya Sayyidina Ali langsung bertanya kepada orangnya. Ditanya, amalan apa yang membuat kamu spesial sehingga Nabi mengatakan kamu tuh ahli surga. Maka orang ini menjawab, memang di dalam amalan saya tidak begitu spesial apapun. Saya sholat ya biasa-biasa juga, tidak terlalu khusyuk, kadang melamun, kadang khusyuk. Baca Quran pun juga jarang-jarang. Bacanya pun juga perasaan saya kurang benar. Sedekahnya juga biasa-biasa. Tetapi ada satu amalan yang saya istiqomah, kata dia, yang tidak pernah saya tinggalkan seumur hidup. Yaitu apa? Ketika sebelum tidur saya suka memaafkan saudara-saudara saya. Ini memang kelihatannya ringan kalau di lisan, tapi kalau prakteknya itu berat sekali, insyaallah. Prakteknya itu berat. Mungkin kita sering mau minta maaf, Pak minta maaf, atau enggak Mas minta maaf. Tapi kalau untuk memaafkan itu berat, itu susah. Apalagi ada orang yang kita jengkel betul, ada orang yang kita dongkoli, yang kita musuhi, bagaimana caranya memaafkan dia? Sangat susah. Maka amalan tak kalah penting yaitu memaafkan saudara kita, teman-teman kita yang ada salah, musuh-musuh kita, bahkan yang kita dendami, yang kita dongkoli. Maka usahakan sebelum istirahat kita maafkan semuanya. Maka kan diantara anjuran doa Nabi apa? Istighfar. Istighfar bukan untuk diri kita sendiri saja, tetapi astaghfirullah li, kepada diri saya khususnya, wali walidaya, orang tua, wali masyaikhina, guru-guru, wali asatidatina, ustad-ustad, wali ashabil huquqi al wajibati alaina, dan bagi orang-orang yang ada hak kewajiban yang harus kita tunaikan, orang-orang yang kita sakiti, kita istighfari, ataupun bahkan orang-orang yang menyakiti kita juga kita istighfari, kita mintakan ampun.
Mungkin sudah biasa orang-orang yang kita musuhi, orang-orang yang kita jengkeli, mungkin kita sudah biasa kita balas dengan keburukan. Tapi jarang orang yang memusuhi dia balas dengan kebaikan. Itu diantaranya dibacakan istighfar, dimintakan ampun. Maka orang yang hebat adalah orang yang musuhnya menjadi temannya. Orang yang musuhnya itu menjadi orang baik. Itu adalah orang yang hebat. Nah, sekarang yang dibahas adalah orang sawabu man bata tahiran, amalan sebelum tidur yaitu bersuci, berwudu. An Nabi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qol, dari Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, suatu ketika saya mendengar Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu mendengar yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, man awa, barang siapa yang hendak menuju ila firashihi, kepada tempat tidurnya, tahiran, dalam keadaan suci, yadhkurullaha, yang dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara anjurannya juga zikir yang sangat dianjurkan sebelum tidur adalah zikir Fatimah. Zikir Fatimah yaitu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Ceritanya sudah kita dengar semuanya, yaitu kurang lebih Sayyidah Fatimah ini meminta pembantu kepada Nabi, karena mungkin saking letihnya, capeknya mengenai urusannya, akhirnya membutuhkan pembantu untuk mengurusi urusannya. Tapi yang Nabi berikan bukanlah pembantu, melainkan memberikan zikir. Nah, zikir ini yaitu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sebelum istirahat. Dan memang kalau dipraktikkan itu sangat manjur. Orang kalau pas lagi capek-capeknya, letih-letihnya, sebelum tidur kok dia baca zikir Fatimah, nanti insya Allah pas bangun tidur badannya itu segar, rasa capeknya itu hilang. Mungkin terkadang kalau kita ini bangun tidur kok malah makin lemas, makin loyo, malam habis kerja sudah capek, bangun tidur tambah capek lagi. Mungkin diantara sebabnya sebelum tidur kita belum zikir atau belum berdoa. Yadhkurullaha, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta yudrikahun nu'as, sehingga datanglah rasa kantuk. Kemudian dia tidur. Lam yanqalib sa'atan, maka tidaklah dia terbangun dalam suatu waktu, tengah-tengah malam dia bangun, min lailin, dari suatu malam, yas'alullaha, kemudian dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, khairan, berupa kebaikan, min khairatid dunya, dari kebaikan dunia, wal akhirati, dan akhirat, illa a'tahullahu iyyahu, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya. Zikir sebelum tidur, tengah-tengah malam dia terbangun. Nah, dia teringat hadis ini, akhirnya dia berdoa untuk meminta kebaikan dunia akhirat, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Karena penting meminta kebaikan dunia akhirat ini. Terkadang kita sudah amal-amal tapi belum tentu baik. Terkadang kita juga sudah mengerjakan perintah-perintah dunia, kerja dan semacamnya, juga belum tentu baik. Maka yang terpenting kita meminta kebaikan dunia, meminta kebaikan akhirat. Jadikanlah semua perkara kita itu kebaikan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari beliau berkata yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man bata barang siapa yang tidur tahiran dalam keadaan suci, bata fi syi'arihi, maka dia tidur sedangkan di dalam selimutnya, atau enggak pakaian juga bisa, selimutnya malakun seorang malaikat, dia tidur bersama malaikat. Fala yastayqidu, maka tidaklah dia terbangun atau enggak bangun, illa qala, kecuali berkata al malaku, malaikat tersebut, Allah maghfir li abdika fulanin fa innahu bata tahiran. Tidaklah malaikat tersebut berdoa kepada Allah, ya Allah, ighfir li abdika, ampunilah hamba engkau ini, yaitu namanya fulan bin fulan. Fa innahu bata tahiran, karena sesungguhnya dia tidur dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Tidur dalam keadaan suci, mendapatkan doa malaikat, Allahumma fir li abdika fulanin, ya Allah, ampunilah hamba engkau ini yang namanya fulan. Rawahu Ibnu Hibban, telah meriwayatkan Imam Ibnu Hibban. Wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim, yabitu yang dia tidur, tahiran dalam keadaan suci, fayata'ara minal lail, kemudian dia terjaga, terbangun, minal laili, di dalam suatu malam, fayas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah, maka dia meminta kepada Allah kebaikan dunia, kebaikan urusan-urusan dunia dan kebaikan urusan-urusan akhirat, illa atahullahu iyyah, kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti memberikannya. Rawahu Abu Dawud wan Nasai wa Ibnu Majah. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tahhiru ajsadakum, sucikanlah oleh kalian jasad-jasad kalian, atau enggak tubuh-tubuh kalian, anggota tubuh kalian. Tahharakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan kalian, membersihkan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Ada dalam suatu riwayat orang berwudu maka dosa-dosanya berguguran berbarengan dengan jatuhnya atau enggak mengalirnya air wudu tersebut. Dan itu pernah dibuktikan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Kenapa di mazhab Imam Abu Hanifah itu kalau air musta'mal itu hukumnya najis, gak bisa digunakan, bahkan najis? Karena apa? Karena Imam Abu Hanifah itu melihat ketika seseorang berwudu itu beliau melihat air bekas wudunya itu berupa dosa-dosa jatuh, berupa kotoran-kotoran yang jatuh. Maka menurut pandangan beliau, di dalam pandangan beliau, air mustakmal itu hukumnya najis. Kurang lebihnya seperti itu. Fa innahu laisa min abdin, karena sesungguhnya tidaklah dari seorang hamba, yabitu yang dia tidur tahiran dalam keadaan suci, illa bata, kecuali dia tidur ma'ahu, besertanya, fi syi'arihi, di dalam selimutnya, malakun, seorang malaikat. La yanqalibu sa'atan, yang tidaklah dia terbangun dalam suatu waktu, minal laili, pada waktu malam, illa qala, kecuali malaikat tersebut berdoa, Allah maghfir li abdika, ya Allah, ampunilah hamba engkau. Fa innahu bata tahiran, karena sesungguhnya dia tidur, istirahat dalam keadaan suci. Rawahu At-Tabarani bisnadin jayyid. Nah, itu diantara fadilah kalau seseorang tidur dalam keadaan suci. Maka tidak lupa juga kalau kita tidur istirahat itu usahakan kepala kita itu dihadapkan di utara. Posisinya kepala kita di utara, kaki kita di selatan. Dan kita tidur miring, menghadap ke arah kiblat, tidur miring.
tidur miring ke arah kiblat ke sebelah kanan. Sunnahnya seperti itu. Atau enggak, kalau menurut pandangan Imam Syafi'i sesuai riwayatnya Sayyidina Utsman, yaitu tidur kepala di kiblat, kaki di sebelah timur. Terbalik, kaki di barat, kepala di timur. Jadi kakinya menjulur ke kiblat. Lah bukannya tidak boleh. Yang tidak boleh itu kalau kita dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk kaki kita menjulur ke kiblat. Tapi kalau dalam keadaan tidur boleh. Kaki kita diarahkan kiblat, terus kepala kita di timur. Dengan syarat satu, yaitu dia harus memakai bantal, memakai tumpuan di kepala dia. Tujuannya apa? Tujuannya agar posisi dia itu wajahnya dia menghadap ke kiblat. Wajah dia menghadap ke kiblat. Memang mungkin sebagian pendapat ulama nggak boleh karena kurang sopan. Kaki kita julurkan ke arah kiblat. Tapi kalau untuk Imam Syafi'i sebagian besarnya berpendapat boleh. Karena itu sama saja kita tidur menghadap kiblat. Itu dengan satu syarat itu tadi. Syaratnya menggunakan bantal atau enggak perkara yang sekiranya kepala kita itu dihadapkan atau enggak wajah kita dihadapkan ke kiblat. Nah, nanti gunanya apa? Gunanya ketika dia bangun, duduk, langsung hadap kiblat, langsung berdoa di situ. Karena di antara doa makbul itu kan doa bangun tidur. Jadi di antara waktu doa yang makbul itu kalau kita bangun dari tidur langsung berdoa, itu makbul doanya. Cuma terkadang kita kan lupa. Bangun tidur langsung pegang HP atau enggak semacamnya. Padahal bangun tidur itu doa di situ Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Kemudian sawabut tahajud wa qiyamul lail. Nah, selepas seseorang itu tidur, jangan lupa juga untuk qiyamul lail, tahajud. Jadi tidak malamnya full tidak digunakan untuk tidur. Memang tidur itu baik, tergantung niatnya. Karena dengan sebab tidur juga itu seseorang itu meninggalkan maksiat. Berapa banyak orang yang malamnya tidak maksiat disebabkan tidur. Jadi jangan anggap sepele tidur ini. Tidur dilihatnya ya kayak biasa-biasa saja. Justru itu kalau kita niatkan ibadah itu amalan besar itu. Diniatkan ya Allah saya tidur agar tidak maksiat. Akhirnya ibadah pahala. Berapa banyak orang yang mereka sudah rencanakan ini. Pokoknya nanti malam kita mau mencuri atau enggak nanti malam kita melakukan ini. Tapi ketika habis isya dia ketiduran, akhirnya tidak jadi maksiat. Jadi tidur ini mungkin kayaknya itu termasuk amalan yang mudah dikerjakan untuk meninggalkan maksiat. Mungkin kalau kita menolak langsung itu susah. Mau mencuri, untuk menolak langsung itu mungkin susah dengan hati nurani kita. Tetapi kalau dia ngantuk terus ketiduran, akhirnya kan nggak jadi mencuri. Akhirnya kan nggak jadi maksiat, nggak jadi melakukan perkara-perkara yang buruk. Maka di samping itu ketika tidur jangan lupa juga bangun malam untuk tahajud. Qala Allah Ta'ala min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjudun. Di antara umat-umat, di antara kebiasaan umat-umat terdahulu dan juga amalan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita, yaitu qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjudun. Mereka itu qiyamul lail, tahajud. Jadi sebelumnya untuk tahajud dan qiyamul lail itu sedikit ada perbedaan. Kalau tahajud itu sholat atau enggak amalannya dikerjakan setelah bangun tidur, walaupun tidurnya sebentar. Mungkin habis isya itu kita tidur sebentar, walaupun cuma 1 menit bangun, langsung bisa tahajud. Sholat 2 rakaat niatnya tahajud. Tetapi kalau qiyamul lail itu amalan atau enggak sholat-sholat yang dikerjakan yang sebelumnya belum tidur. Jadi kalau tahajud itu tidur dulu baru dikatakan sebagai sholat tahajud.
Tapi kalau qiyamul lail enggak. Qiyamul lail itu dia sebelumnya belum diawali dengan tidur, langsung sholat. Jadi dia bergadang atau enggak habis sholat isya dia langsung sholat malam. Makanya namanya qiyamul lail. Seperti sholat tarawih, sholat witir itu namanya qiyamul lail. Atau enggak memang dia tidak tidur sama sekali, jam 2 dia sholat, maka dia bukan sholat tahajud, namanya qiyamul lail. Tapi kalau sholat tahajud itu didasari dengan tidur dulu. Habis isya ya dia istirahat sebentar ya, walaupun cuma 1 menit 2 menit atau berapa lama, bangun langsung sholat 2 rakaat, itu namanya sholat tahajud. Wa qala ta'ala wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari malam fatahajjad, Allah Subhanahu wa taala berfirman tahajudlah, bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini khitab ayat tertuju kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah tahajud langsung dari Allah untuk yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti maknanya tahajud untuk Nabi itu hukumnya wajib, fardu. Maka Nabi itu tahajud hukumnya wajib. Kalau umatnya ya sunnah lah. Kalau wajib nanti keberatan. Malamnya capek, suruh bangun lagi jam 2 malam, tambah capek lagi. Kalau untuk umatnya itu sunnah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan tahajud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki makom yang terpuji nanti di akhirat. Satu makom yang tidak bisa dicapai oleh makhluk selain beliau, makom mahmud. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama ulaika yajzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Al-Furqan ayat 63. Jadi seperti itu kurang lebihnya kesunahan malam, yaitu kita mengerjakan sholat tahajud. Sholat tahajud diantara fadilahnya ya dosa-dosa kita diampuni dan dijauhkan dari dosa. Kata Nabi, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bul lissolihina qablakum wa huwa qurbatun lakum ila rabbikum wa manhatun 'anil itsmi wa mukaffirun 'anis sayyi'at, kama jaa fil hadis. Kalian istiqomahlah untuk qiyamul lail, untuk tahajud juga, karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan bentuk pendekatan diri kepada Tuhan kalian. Wa mukaffirun anis sayyi'at, dan sebagai tebusan dari dosa-dosa kalian. Wa manhaatun anil ismi, dan juga sebagai cara untuk kalian terhalang dari perbuatan dosa. Di antara cara agar kita mudah meninggalkan maksiat itu sholat tahajud, mencegah dari perbuatan dosa. Maka di zaman Imam Ahmad itu kalau ada santrinya atau enggak orang yang mengaji sama beliau, ada orang yang belajar agama sama beliau, kok dia malamnya amalannya tidak ada tahajud, maka langsung diusir sama beliau. Kamu pulang saja, gak usah mengaji sama saya. Jadi syarat wajib orang yang hendak belajar atau enggak mengaji sama Imam Ahmad itu harus istiqomah tahajud. Istiqomah tahajud. Kalau istiqomah tahajud baru boleh mengaji sama beliau. Saking spesialnya kita mengerjakan tahajud. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyam, paling utamanya puasa ba'da Ramadan, selepas puasa Ramadan, syahrullahil muharram, puasa di bulan-bulan haram. Wa afdhalus shalah, dan paling utamanya salat
ba'dal faridhati, selepas salat fardu, salatul lail yaitu salat malam, salat tahajud. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si hadikum. Yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan mengikat ala qafiyati ra'si hadikum, atas tengkuk kepala salah satu di antara kalian. Idza huwa nama thalatha uqadin, ketika kalian tidur diikat dengan 3 ikatan. Yadribu ala kulli uqdatin, yang mana setan mempererat, memperkencang ikatan tersebut, itu dengan cara alaika lailun tawilun farqud, dibisik-bisiki, dikencangi ikatannya. Tidurlah, lanjut tidur karena malam masih panjang. Gak usah bangun dulu, tidur saja dulu, malam masih panjang. Fa ini sayqadha, maka kalau dia lawan, dia tetap bangun. Fa dzakarallah, kemudian dia ingat zikir kepada Allah, doa sehabis bangun tidur. Habis bangun tidur dia langsung doa, zikir, in halat uqdatun, maka satu ikatan terlepas. Fa in tawaddoa, kok dia lanjut lagi untuk meranjak untuk berwudu, in halat uqdatun, terlepas satu ikatan lagi. Fa in shalla, dan dilanjutkan untuk mengerjakan salat, in halat uqdatun kulluha, maka semua ikatan tersebut terlepas. Di seorang tidur itu diikat dengan 3 ikatan. Dia bangun, kok dia mampu bangun terus berdoa, berzikir, maka satu ikatan terlepas. Masih berat, cuma dia lawan, berwudu, maka ikatan kedua terlepas. Masih berat lagi, terasa berat, dia paksa untuk mengerjakan sholat, maka terlepaslah semua ikatan tersebut. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi, fasbaha nasyiton thayyiban nafsi, dia bangun pagi-pagi dalam keadaan jiwa yang tenang, jiwa yang baik, jiwa yang segar. Badan kita segar, jiwa kita tenang, bagus. Wa illa, kalau tidak seperti itu, asbaha khabithan nafsi kaslana, dia bangun pagi-pagi dalam keadaan jiwanya itu buruk dan dalam keadaan malas, loyo. Bangun dalam keadaan malas dan loyo karena malamnya tidak diisi dengan amalan-amalan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah, illa annahu qala fa yusbihu nasyitan thayyiban nafsi qad asaba khairan. Bangun dalam keadaan dia memperoleh kebaikan. Wa illam yaf'al asbah kaslanan khabithan nafsi lam yusib khairan. Kalau tidak dia mengerjakan seperti itu, menuruti nafsunya untuk lanjut tidur, maka pagi-paginya dia bangun tidak mendapatkan kebaikan. Rawahu Ibnu Khuzaimah, fazala akhiruhu fakhullu uqdatasy syaitan walau bi rak'ataini. Pesan terakhir, lepaslah ikatan syaitan, fakhullu uqdatasy syaitan, lepaslah ikatan syaitan walau bi rak'ataini, walaupun dengan 2 rakaat. Jadi seberat-beratnya kita bangun, kita paksa, walaupun cuma 2 rakaat kita kerjakan. Insya Allah nanti kita bangun dalam keadaan mendapatkan kebaikan. Itu saja hari yang kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Khairul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.